压了下来，就越发关心。但是哭也算时间呐。上，木云兄弟真尿性，就在这座大殿之前，你个鬼！我的！我愿意，五行我便有火行之力，整个五行天府内，黑玉银使，死灵妖狐，你给我死！废话真多。刚才与那个蠢货交缠啊，是他孙子的恶血吗？从此以后，求求你保留我的一丝灵智。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-487. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 486. Kemarin Muyun dan juga Hua Wufeng mulai menjelajahi istana misterius. Di sana dia menemukan sebuah tungku yang awalnya dikira hanya tungku biasa, namun ternyata adalah sebuah harta. Terlebih lagi di dalam sana terdapat beberapa token. Setelah dari sana, kita pun diperlihatkan dengan apa yang terjadi kepada Hua Yuchan, di mana dirinya telah disiksa oleh seorang pria bernama Yuming, yang merupakan jurus terhebat yang dimiliki oleh Istana 5 Elemen. Merasa sudah bosan bermain-main dengan Hua Yuchan, Yuming pun segera menghabisinya. Tidak berhenti sampai di situ saja, kematian Hua Yuchan segera dia umumkan, yang tentu saja membuat Muyun menjadi begitu kesal kepadanya. Sedangkan Hua Wufeng sangatlah sedih dengan apa yang telah menimpa kakaknya. Beberapa rekan Hua Yuchan juga telah hadir, yang mana gadis bernama Xiorong ini sangatlah sedih. Kemungkinan besar dia itu memiliki hubungan mendalam dengan Hua Yuchan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat kalau Hua Wufeng masihlah menangisi kakaknya, karena ternyata ini adalah kali keduanya Hua Wufeng harus kehilangan saudaranya. Sebab dulu kakak tertuanya yang bernama Hua Jantian merupakan jenis hebat yang pernah dimiliki oleh Gunung Huaxing. Namun sayang sekali ketika melakukan ujian rahasia demi bisa memasuki Istana 5 Elemen, Hua Jantian itu telah dihabisi oleh Wuxing Dongtian. Karena alasan itu jugalah mengapa penguasa gunung sangat ingin menghancurkan Wuxing Tianfu. Namun pada kala itu dirinya telah ditekan oleh penguasa Istana 5 Elemen, yang membuat penguasa gunung tidaklah bisa berbuat apapun lagi. Sejak kejadian itu jugalah Hua Yuchan ini sangat melindungi adiknya. Namun sayang sekali malah Hua Yuchan yang harus bernasib naas. Suirong juga tidaklah bisa menyembunyikan kesedihannya. Sadar betul betapa sedihnya mereka saat ini. Namun tangisan mereka hanya akan membuang waktu mereka saja, karena bagaimanapun mereka harus menemukan Mu Zhenren dan rekannya dari Sekte Shenmu. Karena dalam gitulah mereka memiliki kesempatan untuk melawan Istana 5 Elemen. 山主差点杀向五行压了下来，就越发关心。但是哭也算时间呐。Muyun paham dan ia pun mencoba untuk menenangkan Hua Wufeng. Pasalnya dia akan membalas apa yang telah Istana 5 Elemen lakukan. Berhubung kali ini Wuxing Tianfu telah berbuat hal yang sangat kejam, maka Muyun mengajak mereka untuk bisa membantunya dalam melakukan perlawanan terhadap para murid Istana 5 Elemen. Suirong dan juga Hua Wufeng akan membantunya karena bagaimanapun mereka harus membayar apa yang telah diperbuat. Juga akan ikut membantu mereka, terlebih lagi dia ini sudah berjanji akan melindungi kedua gadis tersebut. Hua Wufeng menanyakan tindakan apa yang Muyun lakukan kepada Yuming. Setelah mengambil sesuatu dari Hua Yuchan, Muyun pun pergi, sambil memberitahu mereka kalau dirinya lah yang akan menghabisi Yuming, sedangkan mereka itu akan menunggu di sini.
Tidaklah butuh waktu lama bagi Muyun untuk bisa menemukan keberadaan dari Yuming. Ia baru tahu karena di berdua ini terdapat istana lain. 上， 木叶兄弟真尿性。 就在这座大殿之上。 Di dalam sana, Yuming telah melakukan sesuatu yang mana sepertinya ini adalah sebuah harta. Jadi untuk bisa mendapatkannya, Yuming harus melakukan beberapa hal dulu. Tapi dia ini menyadari kalau ada tikus yang telah datang kemari. Ia pun meminta rekannya untuk melihat siapa yang datang. Jika itu adalah Muyun, maka rekannya ini harus segera kembali sebab dia bukanlah tandingannya. Untuk Yuming sendiri masihlah fokus dalam mengambil harta di depannya. Sesaat kemudian pria ini sudah keluar, namun dia tidak menemukan keberadaan siapapun. Ketika dirinya hendak kembali, Muyun pun datang yang seketika saja membuat murid ini terkejut. Muyun bisa merasakan adanya darah dan napas Huo Yuchen yang tertinggal pada murid itu. Tapi dia ini tidaklah menjawab dan malah memberikan pujian kepada Muyun karena dia ini mampu mengalahkan murid dari istana 5 elemen. Tapi dia ini menyarankan untuk tidak meremehkan dirinya sebab dia ini sangatlah berbeda dengan lawan-lawan yang pernah Muyun hadapi. Hanya saja Muyun tidaklah terlalu peduli karena dia ini hanya ingin tahu apakah Lu Yuan ini terlibat dalam pembunuhan yang terjadi kepada Huo Yuchen. Lu Yuan ini penasaran apa yang akan Muyun lakukan jika dia memang adalah pelakunya. Karena dan statusnya sebagai murid istana 5 elemen, menghabisi sosok seperti Huo Yuchen bagaikan menginjak semut saja. Mendengar perkataannya, maka Muyun pun menganggap Lu Yuan ini pantas meninggoy. Sebuah serangan pun langsung saja dirinya lancarkan yang seketika saja membuat murid ini sadar kalau Muyun bukanlah lawan yang bisa dirinya hadapi. Bahkan dia itu telah menerima luka yang cukup fatal. Karena Lu Yuan ini sudah terlibat dalam kematian Huo Yuchen, maka Muyun akan menghukumnya dengan cara gunung Huoxing. Serangan pun langsung saja dirinya lancarkan kepada Lu Yuan. Seberapa keras pun dirinya membentuk pertahanan, namun hawa panas dari naga ini dengan mudah melahap semua itu. Bahkan tubuh Lu Yuan terbakar dalam waktu yang begitu singkat. Masih belum puas, Muyun juga menghancurkan jasadnya karena Lu Yuan itu sama sekali tidak berhak untuk dikuburkan. Dan gini musuhnya hanya tinggal Yuming saja. Di dalam sana, Yuming masihlah fokus dengan harta itu. Sampai akhirnya Muyun pun datang untuk melihat apa yang tengah dia lakukan. Yuming yakin kalau di hadapannya adalah Muyun. Sepertinya Lu Yuan telah dikalahkan olehnya. Yuming yang tertarik dengan bakat hebat yang Muyun miliki mengajaknya untuk bergabung dengan istana 5 elemen. Jadi selama Muyun mau tunduk kepadanya, maka dia akan merekomendasikannya untuk bisa masuk ke istana 5 elemen. Tapi Muyun tidaklah mau berbasa-basi dengannya. Jadi lebih baik mereka selesaikan segala urusan secepat mungkin. Yuming tidaklah menduga Muyun akan sangat cepat datang kemari. Berhubung dia ini sudah di sini, maka Yuming berencana untuk mengubur Muyun bersama dengan Huo Yuchen. Muyun sadar betul kalau pria ini setelah menikmati ketika menghabisi seseorang. Tapi Yuming tidaklah membenarkan hal itu karena yang paling menyenangkan adalah menghabisinya. Muyun akan meladeninya. Mereka berdua pun telah menunjukkan aura kekuatan masing-masing, yang mana situasi pun menjadi begitu tegang di antara mereka berdua. Ketegangan sudah terjadi di antara Muyun dan Yanzu. Sebenarnya Yanzu ini tidaklah suka menghabisi sesama jenius. Jadi dia itu yang menjadikan Muyun sebagai pengawalnya karena bagaimanapun Lu Yuan sudah meninggoy. Dengan kehadiran Muyun di sisinya, Yanzu yakin betul mereka bisa mendominasi seluruh istana 5 elemen dengan sangat mudah. Akan tetapi Muyun tidaklah memiliki niatan untuk melakukan hal tersebut. Jadi dia menyarankan agar Yanzu menjadi anjing peliharaannya saja. Dengan begini, mereka bisa mendominasi seluruh istana sesuai dengan apa yang dia harapkan. Yanzu pun hanya tertawa saja karena rencana itu tidaklah mungkin bisa. Sebab para tetua dari istana 5 elemen pasti bisa menghentikan tindakan Muyun dengan sangat mudah.
Berhubung Mu Yun telah menolak tawarannya, jadi Yan Ju tidak punya pilihan lain selain menghabisinya saja. Selain itu, dia juga tertarik dengan pil api langit milik Mu Yun. Maka dalam pertarungan itu, mereka berdua akan saling beradu api. Serangan langsung saja dilancarkan oleh Yan Ju. Namun Mu Yun sama sekali tidaklah takut kepada naga api miliknya. Sedangkan Yan Ju sendiri memberitahu kalau seluruh murid Istana 5 Elemen tidak ada yang bisa menghentikan serangannya. Jadi dia ingin melihat seberapa hebat kemampuan yang Mu Yun miliki. Apakah dia itu bisa menahan hal ini atau tidak? Hanya dengan sekali tebasan saja Mu Yun dapat menghancurkan serangannya itu. Bahkan ini juga sempat melukai pipi Yan Ju. Ia pun menjadi begitu bersemangat karena bagaimanapun selama ini tidak ada yang mampu menyakiti dirinya. Yan Ju benar-benar puas akan keberadaan Mu Yun. Jadi sekarang dirinya akan bermain-main dengannya. Yan Ju pun memberitahu kalau nenek moyang dari Istana 5 Elemen pernah mengalahkan para pemimpin sekte yang menyerang bersama-sama. Pada saat itu leluhurnya telah menggunakan teknik yang sangat amat kuat. Jadi pada hari ini dia akan memperlihatkan teknik tersebut. Segedilahi 5 elemen pun telah Yan Ju bentuk, yang mana seketika saja muncul beberapa rune 5 elemen di sisi Yan Ju. Inilah yang sejak tadi ditunggu-tunggu oleh Mu Yun. Bagi Yan Ju, ketika menggunakan teknik ini, tidak ada satupun lawannya yang bisa hidup. Hanya saja Mu Yun tidaklah peduli dan akan memperlihatkan seberapa hebat kemampuan yang dia miliki. Segel 5 elemen Yan Ju dan mudah ditiru oleh Mu Yun, yang tentu saja membuatnya benar-benar terkejut. Bahkan teknik segel 5 elemen miliknya jauh mengungguli milik Yan Ju. Ini dibuktikan dengan beberapa harta yang telah Mu Yun keluarkan. Alih-alih takut, Yan Ju malah semakin bersemangat. Karena jika Mu Yun kalah di sini, maka seluruh harta itu akan menjadi miliknya. Sedangkan Mu Yun sendiri tertarik pada salah satu elemen yang digunakan oleh Yan Ju, karena itu berasal dari Feng Yuan. Maka karena itulah Mu Yun berencana untuk mengambilnya. Sedangkan Yan Ju sendiri langsung saja melancarkan serangan kepada Mu Yun. Dengan harta yang Mu Yun miliki, dia pun meladeni serangan tersebut. Selain itu, ia juga sudah bosan dengan bacotan Yan Ju. Serangannya pun dengan mudah dihancurkan oleh Mu Yun. Bahkan segel 5 elemen yang dia banggakan itu juga ikut dihancurkan oleh satu serangan Mu Yun. Yan Ju akhirnya sadar kalau Mu Yun benar-benar adalah monster yang sangat mengerikan. Mu Yun meminta Yan Ju untuk sadar karena ketika dia menghabisi Hua Yuchen, maka ia itu harus membayar apa yang telah dia lakukan. Yang Ju sadar betul kalau Mu Yun bukanlah orang yang berasal dari dunia kecil 5 elemen. Mu Yun pun memperkenalkan dirinya dan langsung saja menghabisi nyawa Yan Ju dalam satu kali tebasan saja. Setelah Yan Ju meninggoy, harta Feng Yuan pun keluar. Dia mencoba untuk melarikan diri, namun Mu Yun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Nah, tanpa diduga, harta Feng Yuan ini ternyata bisa berbicara. Ia mengakui kemampuan yang Mu Yun miliki. Namun lawan yang sebelumnya dihadapi itu bukanlah tandingannya. Jadi jikapun Mu Yun bertarung dengannya, maka itu hanya akan menjadi kematiannya saja. Lebih baik Mu Yun itu membawanya keluar dari tempat ini. Dengan begitu dia bisa mengampuni nyawanya. Namun dia ini telah berbicara kepada orang yang salah, sebab Mu Yun tidaklah peduli dengan ucapannya, yang tentu saja membuat Feng Yuan marah besar. Mu Yun langsung saja mengeluarkan harta-hartanya untuk menyerap Feng Yuan agar bisa menjadi miliknya. Tidaklah butuh waktu lama bagi Mu Yun untuk menjadikan Feng Yuan sebagai 1 bintang dari 9 Yuan cuaca. Feng Yuan ternyata masihlah ingin melawan sebab dia tidaklah mau tunduk kepada siapapun. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sebab lawannya adalah Mu Yun. Jadi Feng Yuan sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa selain terhisap oleh kekuatan Mu Yun. Yuxian bingung bagaimana mungkin Mu Yun bisa melakukan hal itu. Semua ini ternyata Mu Yun lakukan setelah dirinya memahami konsep dari atribut angin.
丰富以后，求求你保留我的一丝灵智。我九元巨灵气之中的一员。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat dengan begitu jelas ada beberapa orang yang memiliki penampilan yang sangat aneh. Bahkan ada salah satu murid yang harus menjadi korban dari tangan dingin mereka. Dia yang sudah terluka sangat parah harus mendapatkan siksaan lagi, yang mana kekuatannya telah dihisap, begitu pula dengan jiwa miliknya. Tidak hanya itu saja, apapun yang ada di dalam dirinya ikut diambil. Kemungkinan besar orang-orang ini berasal dari klan iblis yang memiliki niatan untuk menyerang para murid di sini. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.